Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Sahabat sekalian, untuk pelajaran baru, kami menghadirkan audio yang berisikan intisari dan komentar Roh Nubuat untuk melengkapi pelajaran Sekolah Sahabat Harian Anda. Senin, 5 Januari, judulnya Permohonan Doa Paulus. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Ibrani 10 ayat 22. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Doa Paulus di Filipi 1 ayat 9-11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Doa Paulus dalam bahasa Yunani terdiri dari 43 kata. Namun dalam jumlah kata yang sedikit ini, Paulus menyampaikan semua keinginan dan kebutuhannya. Paulus berdoa memohon kasih, pengetahuan yang benar, pengertian, suci atau jujur dan tulus dari bahasa Inggris sincere, dan tak bercacat atau tanpa pelanggaran, penuh dengan buah kebenaran yang kita miliki melalui Yesus Kristus. Doa Paulus bukan tentang dirinya sendiri. Ia berdoa untuk seluruh gereja dan keberhasilannya. Mari kita perhatikan lebih dekat beberapa hal yang didoakan Paulus. Yang pertama, kasih. Paulus tidak hanya berdoa agar gereja lebih mengasihi. Paulus berdoa agar gereja membagikan kasih dan pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian. Paulus ingin gereja memiliki roh Allah yang hanya dapat diperoleh melalui persekutuan dengan Allah dan mempelajari firman-Nya di Alkitab. Yang kedua, pengetahuan yang benar dan pengertian. Ketika kita menumbuhkan kasih, membagikan pengetahuan yang benar kepada orang lain, kita mampu memilih yang baik untuk membedakan yang benar dari yang salah. Ayat 10 menjelaskan, ketika kita memilih apa yang benar, kita akan memiliki hati yang kudus atau yang suci, dan pikiran yang bersih, yaitu yang tak bercacat. Yang ketiga, suci atau jujur atau tulus dari bahasa Inggris sincere. Dalam bahasa Yunani, kata untuk mengatakan kebenaran berarti dihakimi dengan sinar matahari. Simbol ini membantu kita melihat bahwa perilaku kita harus kudus atau suci. Kutipan Roh Nubuat dari Reflecting Christ halaman 71 menuliskan, segala sesuatu yang dilakukan orang Kristen harus sejelas sinar matahari. Artinya, kita tidak boleh bersikap licik atau melakukan sesuatu secara terselubung. Kehidupan dan perilaku kita harus terbuka dan jujur. Kehidupan pribadi kita harus sesuai dengan kehidupan publik kita. Yang keempat, tak bercacat atau tanpa pelanggaran. Jangan mengatakan atau melakukan apapun yang akan menyulitkan orang lain untuk percaya kepada Yesus. Jangan menjadi batu sandungan. Yang kelima, penuh dengan buah kebenaran melalui Yesus Kristus. Sangat jelas bahwa kita tidak dapat menjalani hidup kudus tanpa Yesus. Paulus membahas lebih lanjut gagasan ini dalam surat-suratnya kepada jemaat di Roma dan Galatia, juga dalam Filipi pasal 3. Kutipan Roh Nubuat untuk pelajaran hari ini disadur dari The Acts of the Apostles halaman 481. Ada pelajaran bagi kita dari pengalaman Paulus yang mengungkapkan cara kerja Allah.
Allah dapat mendatangkan kemenangan dari apa yang bagi kita tampak sebagai kekalahan dan kemalangan. Kita berada dalam bahaya melupakan Allah, hanya melihat hal-hal yang terlihat, gantinya memandang dengan mata iman untuk hal-hal yang tidak terlihat. Ketika kemalangan atau malapetaka datang, kita mudah secara abai dan kejam menuduh Allah. Jika Allah memandang perlu untuk membatasi kegunaan kita di bidang tertentu, kita meratap. Bukannya kita berhenti, lalu berpikir bahwa dengan cara ini Allah mungkin sedang bekerja untuk kebaikan kita. Kita perlu belajar bahwa hukuman adalah bagian dari rencana Allah yang besar, dan bahwa di bawah cambuk penderitaan, seorang Kristen terkadang dapat melakukan lebih banyak untuk Yesus Sang Guru daripada ketika terlibat dalam pelayanan aktif. Selanjutnya disadur dari The Signs of the Times, Juni 12, 1901, paragraf 2. Di mana ada kehidupan, di situ akan ada pertumbuhan dan berbuah. Tetapi, jika kita tidak bertumbuh dalam kasih karunia, kerohanian kita akan menjadi kerdil, lemah, dan tak berbuah. Hanya dengan bertumbuh dan berbuah, kita dapat memenuhi tujuan Allah bagi kita. Disinilah Bapakku dimuliakan, kata Kristus, yaitu jika kamu berbuah banyak. Yohanes 15 ayat 8. Untuk berbuah banyak, kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya hak istimewa yang kita miliki. Kita harus menggunakan setiap kesempatan yang diberikan kepada kita untuk memperoleh kekuatan. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.